Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rizky Adrikni, NIM 23070170120. Pada materi sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang komposisi translasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat lain translasi. Materi yang akan kita pelajari yaitu teorema 4.9 dan pembuktiannya, teorema akibat, teorema 4.10 serta pembuktiannya. Nah, contoh soal, dan nanti kita juga akan ada latihan soal juga. Nah, masuk teorema 4.9. Teorema 4.9 sendiri bunyinya yaitu komposisi suatu translasi dengan putaran merupakan suatu setengah putaran. Nah, untuk pembuktiannya yaitu ambil gamma AB suatu translasi dan C titik sebarang. Misalkan E suatu titik sehingga ruas garis berarah CE sama dengan ruas garis berarah AB atau E tunggal. Nah, misalkan D titik tengah ruas garis berarah CE, maka ruas garis berarah CE sama dengan 2 ruas garis berarah CD. Nah, karena ruas garis berarah CE sama dengan ruas garis berarah AB dan ruas garis berarah CE sama dengan 2 ruas garis berarah CD, maka ruas garis berarah AB sama dengan 2 ruas garis berarah CD. Nah, berdasarkan teorema 4.7 didapat gamma AB sama dengan sigma D bundaran sigma C pada sebarang gamma AB bundaran sigma C sama dengan, nah gamma AB sendiri kan sudah dijelaskan bahwa ini sigma D bundaran sigma C sama dengan sigma D bundaran dalam kurung sigma C bundaran sigma C. Nah, sama dengan sigma D bundaran epsilon sama dengan bundaran D sama dengan sigma D. Nah, dengan cara yang serupa Anda dapat mencari sigma D bundaran gamma AB sama dengan sigma D bundaran sigma D bundaran sigma C sama dengan sigma C. Nah, teorema akibat. Jika sigma A, sigma B, dan sigma C masing-masing setengah putaran, maka sigma C bundaran sigma B bundaran sigma A sama dengan sigma D dengan titik D sehingga ruas garis berarah AD sama dengan ruas garis berarah BC. Nah, pembuktiannya karena sigma C bundaran sigma B sama dengan gamma 2 BC, maka sigma C bundaran sigma B bundaran sigma A sama dengan gamma 2 BC bundaran sigma A. Nah, misalkan gamma 2 BC bundaran sigma A sama dengan sigma X, maka 2 ruas garis berarah BC sama dengan 2 ruas garis berarah AX. Perhatikan dalam bukti 4.9 atau ruas garis berarah BC sama dengan ruas garis berarah AX. Jadi sigma C
bundaran sigma B, bundaran sigma A sama dengan sigma D dengan titik D titik, sehingga ruas garis berarah BC sama dengan ruas garis berarah AD. Begitu. Untuk selanjutnya masuk teorema 4.10. Teorema 4.10 sendiri bunyi jika gamma AB dan gamma BC masing-masing suatu translasi, maka gamma AB bundaran gamma BC sama dengan gamma AC. Nah, untuk pembuktiannya berdasarkan teorema 4.7 yang sudah dijelaskan sebelumnya, didapat gamma AB sama dengan sigma D bundaran sigma E dengan ruas garis berarah AB sama dengan 2 ruas garis berarah ED. Gamma BC sama dengan sigma C bundaran sigma D dengan ruas garis berarah BC sama dengan 2 ruas garis berarah DC. Nah, jadi gamma BC bundaran gamma AB sama dengan, kan sama aja, tinggal dimasukkan. Gamma AB kan sigma C bundaran sigma D. Bundaran gamma AB dimasukkan dalam kurung sigma D bundaran sigma E. Sama saja kan sigma C bundaran dalam kurung yang D dijadikan 1. Jadi sigma D bundaran sigma D dalam kurung bundaran sigma E sama dengan sigma C bundaran epsilon bundaran sigma E sama dengan sigma C bundaran sigma E. Nah, karena ruas garis berarah AB sama dengan 2 ruas garis berarah CD, 2 garis berarah ED, dan ruas garis berarah BC sama dengan 2 ruas garis berarah DC, maka ruas garis berarah AC sama dengan 2 ruas garis berarah EC. Jadi gamma AC sama dengan sigma C bundaran sigma E, sehingga gamma BC bundaran gamma AB sama dengan sigma C bundaran sigma E sama dengan sigma AC. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal di bawah ini misalkan gamma AB suatu translasi yang membawa A 2,3 ke B 4,1 dan gamma CD adalah suatu translasi yang membawa C min 3,4 ke D 0,3. Jika P X Y, tentukan gamma CD bundaran gamma AB dalam kurung P dan gamma AB bundaran gamma CD P. Untuk penyelesaiannya sendiri yaitu, nah, berdasarkan teorema 4.9 ini sudah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu ya. Nah, gamma AB P sama dengan 2 plus X min 2 plus Y setiap P, X, Y elemen V. Nah, sudah tahu ya itu dapat dari mana? Itu pada minggu lalu, yaitu rumusnya itu C min A plus X, D min B plus Y. Nah, diketahui. Terus hasilnya ini. Terus gamma CD
P sama dengan 3 plus X, min 1 plus Y. Setiap P, X, Y elemen V. Nah, dengan demikian, gamma CD bundaran gamma AB P sama dengan gamma CD dalam kurung gamma AB P sama dengan gamma CD dalam kurung 2 plus X, min 2 plus Y. Itu sama dengan 3 plus dalam kurung 2 plus X min 1 plus dalam kurung min 2 plus Y. Nah, sama dengan 5 plus X sama dengan min 3 plus Y. Nah, untuk gamma CD bundaran gamma AB P itu diketahui itu ya. Nah, untuk sementara itu gamma CD bundaran gamma AB P sama dengan gamma AB dalam kurung gamma CD P sama dengan gamma AB dalam kurung 3 plus X, min 1 plus Y sama dengan 2 plus 3 plus X min 2 plus dalam kurung min 1 plus Y sama dengan 5X min 3 plus Y. Nah, ternyata khusus untuk translasi ini hasilnya sama. Yang gamma AB plus gamma CD yang pertama ini dan gamma CD bundaran gamma AB ini hasilnya sama. Nah, paham ya teman-teman? Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Nah, di situ ada satu contoh soal. Kalian kerjakan apabila yang sudah bisa kalian share di grup, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, semangat ya teman-teman. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.